Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam setiap rumah itu selalu ada pintu gerbang atau ada pintu. Apa sih tujuan tiap rumah itu ada pintu? Karena tujuannya agar supaya tidak ada pencuri yang masuk. Demikian pula pada zaman dahulu, bukan cuma rumah, tetapi juga kota, itu biasanya ada benteng dan ada pintu gerbangnya. Karena dengan adanya pintu gerbang, dan itu ditutup setiap hari mulai gelap, mereka menutup pintu gerbang dengan tujuan supaya tidak ada serangan yang datang dari luar, yang masuk pada malam hari. Saudara yang terkasih, kalau kita pernah membaca, mungkin saudara pernah mendengar satu kisah yang menarik tentang perang Troya. Perang Troya ini adalah salah satu perang yang sangat besar yang pernah terjadi di dalam sejarah Yunani kuno. Nah, pada masa itu, saudara-saudara, bangsa Akhaya atau bangsa Yunani itu berusaha untuk menyerang kota Troya. Tetapi ternyata mereka mengalami kesulitan karena pintu gerbangnya itu selalu ditutup. Dan orang-orang Troya ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Di dalam perang Troya ini yang cukup terkenal, menjadi salah satu mitos Yunani, ini berlangsung selama 10 tahun. Banyak pahlawan yang terlibat dalam peperangan ini. Karena ini mitos, saudara-saudara, itu diantaranya adalah Achilles, Odysseus, Aias, Diomedes dari pihak Yunani, dan Hektor serta Paris dari pihak Troya. Mereka berusaha untuk berjuang bertahun-tahun menjebol benteng Troya. Tetapi ternyata mereka gagal. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita melihat bahwa pasukan Yunani itu akhirnya tidak bisa masuk. Lalu ada seseorang yang bernama Odysseus mencetuskan satu ide cemerlang, yaitu pasukan Yunani itu membangun sebuah kuda kayu raksasa. Nah, bagaimana caranya kuda kayu ini bisa masuk ke kota Troya, saudara-saudara? Ini sangat terkenal sekali, ceritanya memang panjang. Tapi singkat cerita, orang-orang Yunani ini bisa bikin kuda raksasa, seolah-olah kuda itu dihadiahkan masuk ke kota Troya. Dan ternyata, saudara, di dalam kuda tersebut itu berisi pahlawan-pahlawan perang. Jadi ketika malam hari pintu gerbangnya sudah ditutup, orang-orang sudah pada tidur, pahlawan-pahlawan perang yang ada di dalam kuda raksasa itu akhirnya keluar. Dan dia mengobrak-abrik seluruh Troya. Dan akhirnya Troya bisa ditaklukkan. Nah, dari kisah ini, saudara-saudara, saya bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya pintu gerbang itu. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Yohanan pasal 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Coba kita renungkan sejenak, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, kalau pencuri datang, tentu dia akan mengambil sesuatu yang paling berharga. Tidak mungkin pencuri datang cuma hanya mengambil panci, jelas tidak mungkin, kecuali kalau pancinya panci emas, saudara. Dia pasti akan mengambil sesuatu yang paling berharga. Apa yang paling berharga di dalam kehidupan manusia itu? Tidak lain adalah iman. Itu sangat berharga. Kemudian bukan cuma iman, tetapi juga pengetahuan kita berusaha untuk diambil. Bukan cuma pengetahuan, tetapi juga kesaksian hidup kita juga berusaha untuk diambil. Nah, pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan tunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita itu sebetulnya ada pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang ini kadangkala kita tidak jaga. Padahal pintu itu adalah merupakan jalan utama untuk masuknya musuh menyerang kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pintu yang ada di dalam kehidupan kita ini bisa dijebol oleh kuasa kegelapan kalau kita tidak menjaganya. Nah, oleh karena itu saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara membaca terlebih dahulu di dalam kitab Beresyit pasal yang ketiga, atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan temukan di sana pintu gerbang manusia. Beresyit pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Adapun ular itu cerdik, lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahwe Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara. Dan kalau kita melihat kisah ini, tentu kita sudah hafal. Bahkan orang-orang di luar pun pernah mengerti tentang kisah ini. Jatuhnya manusia pertama, Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini tentu ada satu kisah yang cukup menarik. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, saya akan bertanya kepada saudara, saat itu Adam tahu nggak kalau di taman itu ada pohon buah pengetahuan baik dan jahat? Tahu atau tidak? Tahu, saudara. Tetapi Adam dan Hawa tidak begitu tertarik, biasa saja. Dan kita melihat
pada saat ada intervensi dari ular, si nahas itu, akhirnya mereka menjadi tertarik. Sekarang saya mau tanya, saudara masih ingat nggak? Saya pernah ajarkan kepada saudara, seperti apa sih bentuk dari buah pengetahuan baik dan jahat? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Seperti apa? Seperti, kalau orang luar gambarannya selalu pohon apel ya saudara. Tapi kalau kita melihat di kitab Henokh, kita akan tahu bahwa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya seperti anggur, dan buahnya itu pohonnya itu tinggi seperti pohon cemara, dan buahnya itu memang begitu indah. Itu menurut kitab Henokh. Dan kitab Henokh adalah salah satu dari kitab-kitab yang dalam tanda petik hilang, dan di akhir zaman ini dimunculkan kembali. Akhirnya kita tahu bahwa bentuk dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu seperti buah anggur. Buahnya bagus, indah, berbau wangi dan sebagainya. Nah, biasanya Adam dan Hawa tiap hari dia ada di situ, dia tidak pusing dengan pohon itu, saudara. Tetapi ketika ada intervensi, saudara perhatikan di ayat yang ke-6, saudara akan temukan pintu gerbang di sana. Pintu gerbang manusia yang harus selalu dijaga. Saya akan bacakan. Dan wanita itu melihat. Saudara perhatikan kata melihat, bahwa pohon itu baik sebagai makanan, karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana. Perhatikan kata diinginkan. Maka dia memetik buahnya, memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Di sini saya menemukan ada beberapa pintu gerbang manusia yang dipakai oleh atau diincar oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan manusia, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah pendengaran. Telinga itu adalah pintu gerbang, saudara. Dan pintu gerbang pertama ini, telinga itulah di mana si nahas itu menjejakkan kakinya untuk masuk di dalam kehidupan Adam lebih jauh. Coba kalau dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh si ular. Ular berkata, kamu tahu nggak bahwa buah itu kalau kamu memakan, kamu akan menjadi seperti Elohim. Lalu si Hawa mengatakan, oh tidak boleh, pohon ini tidak boleh dimakan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasti, saudara. Tidak semoga, tidak mudah-mudahan, pasti mati. Tetapi si ular itu memberikan masukan, kamu sekali-kali tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Elohim. Wow, si Hawa excited, senang sekali. Wah, kalau hidup saya seperti Elohim, bagaimana ya? Dialog ini antara si nahas atau ular dengan Hawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita renung-renungkan, sebetulnya Bapak Yahweh waktu menjadikan manusia itu sudah seperti dirinya sendiri. Makanya di dalam kitab Bereshit mengatakan, Yahweh berkata, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Berarti
manusia itu diciptakan sudah persis seperti Tuhan, saudara. Tetapi dipelintir sedemikian rupa oleh si nahas, oleh si ular, sehingga kamu akan menjadi seperti Tuhan kalau kamu mengambil buah itu. Padahal buah itu adalah buah larangan. Jadi hanya dipelintir sedikit, akhirnya jatuhlah manusia di dalam dosa. Jadi yang pertama adalah pendengaran. Saudara harus betul-betul menjaga pendengaran saudara dari masukan-masukan yang tidak steril. Saya ambil contoh, kita tadinya tidak ada apa-apa, saudara-saudara. Tapi ada salah seorang yang membisikkan di telinga kita, kamu tahu nggak kalau si A itu sebetulnya dengan kamu itu benci luar biasa. Mendengar telinga kita, pintu gerbang kita tidak dijaga, sehingga pendengaran itu akan diolah oleh pikiran kita, lalu kita berpikir sendiri, kenapa ya kok orang ini membenci saya? Kenapa ya kok bisa orang ini tidak suka dengan saya? Bukankah saya sudah berbuat baik dengan orang ini? Wah, kurang ajar orang ini nih. Pintu gerbang pertama bisa dijebol oleh kuasa kegelapan. Kemudian saudara yang terkasih, pintu gerbang kedua juga dimasuki, yaitu apa? Mata kita. Pada waktu Hawa tiap-tiap hari ada di situ, nggak bermasalah dengan pohon, tetapi begitu dia mendengar kata-kata si nahas, maka akhirnya setiap kali dia berada melewati pohon buah pengetahuan baik dan jahat, dia akan tertarik. Melihat atau mata itu yang akan menjadi penentu. Apa yang kita lihat, kita akan dapatkan. Saudara tahu prinsip komputer? Komputer itu punya satu sistem atau prinsip yang saya mungkin sebut dengan istilah what you see is that you get. Apa yang kamu lihat, kamu dapatkan. Kamu lihat di sisi monitor, kalau di print ya keluarnya seperti yang ada di monitor. Tanpa kita melihat, kita tidak mungkin mendapat. Sama seperti ketika kita menginginkan sesuatu. Kita harus melihat terlebih dahulu. Saya ambil contoh. Ketika Abraham belum punya anak. Dia pingin punya anak. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bapak Yahweh berkata kepada Abraham, coba kamu keluar. Lihat bintang-bintang di langit. Sekarang kamu hitung bintang-bintang itu. Si Abraham ngitung 1, 2, 3, 4, 5, wah, mumet sudah ngitungnya saudara. Lalu si Abraham berkata, aduh Tuhan, aku nggak bisa ngitung ini terlalu banyak. Lalu Bapak Yahweh berkata, nanti anakmu akan sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya. Nah, di sini Bapak Yahweh memberitahu kepada Abraham bahwa pintu gerbang untuk memperoleh sesuatu itu dengan melihat. Mata ini pintu gerbang, saudara. Jadi mata ini bisa dipakai untuk melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik. Kalau kita melihatnya hal-hal yang buruk terus, kita akan dapat hal yang buruk. Tetapi kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Coba saudara bayangkan ketika Abraham tiap hari dia berada di tenda, malam hari dia keluar, dia nggak pusing dengan bintang-bintang. Tetapi begitu Bapak Yahweh berkata, kamu lihat bintang-bintang itu dan kamu hitung. Saya yakin besoknya ketika dia keluar pada malam hari dia lihat bintang, bintang itu sudah menjadi daya tarik sebagai
istilahnya dalam tanda petik center point di pikiran Avram, saudara. Sehingga ketika dia keluar, dia melihat bintang-bintang, dia mulai bayangkan, wah itu anak-anakku begitu banyak, begitu besar. Pertanyaan saya, Avram pada waktu itu sudah punya anak atau belum? Belum. Tapi dia punya center point di bintang-bintang itu. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan diolah di pikiran. Samalah seperti Indonesia. Pada waktu Indonesia masih dijajah oleh para penjajah, setiap kali mereka ketemu, mereka selalu mengucapkan kata apa? Merdeka. Pertanyaannya, sudah merdeka apa belum? Oh, belum merdeka kok ngomong merdeka. Tapi itulah yang saya katakan, ketika kita berani berbicara hal-hal yang besar, maka hal-hal yang besar itu yang akan terjadi. Sekarang bagaimana dengan saudara? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu menjadi penentu dalam hidup saudara. Itu pintu gerbang. Cuman sayang ya, kebanyakan manusia pada umumnya, dia tidak menjaga pintu itu. Sehingga dia membiarkan hal-hal yang negatif menguasai diri manusia itu sendiri. Memang manusia bisa saja khilaf, manusia bisa saja berbuat salah. Tetapi bukan berarti dia bertahan di dalam kesalahan. Dia harus merubah. Kalau ingin hidupnya itu bisa berhasil, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mengubah mindset manusia itu. Pintu gerbang pertama kita sudah ketahui, mata. Pintu gerbang kedua adalah telinga. Dan pintu gerbang yang ketiga adalah perasaan. Saudara yang terkasih, ketika Hawa diberitahu oleh si nahas, maka perasaannya mulai ikut bekerja. Wah, betapa senangnya kalau saya menjadi seperti Elohim. Kayak apa ya menjadi seperti Elohim? Padahal sebetulnya manusia itu ya sudah seperti Elohim, saudara. Contohnya apa? Elohim atau Bapak Yahweh itu kalau menciptakan sesuatu, dia ngomong terlebih dahulu. Jadilah terang, maka terang jadi. Ya. Jadilah burung-burung di udara, jadi. Ngomong dulu. Begitu juga kita. Bagaimana kita bisa berhasil dalam perjalanan hidup kita kalau yang kita omongin itu ucapan-ucapan yang negatif? Nah, ini kan salah satu bukti apa yang kita ucapkan itu keluar dari perasaan hati kita, saudara. Waduh, cilaka hidupku. Itu kan perasaan yang dikeluarkan. Tidak mungkin karung berisi beras kalau disobek keluarnya jagung. Tidak mungkin, saudara. Kalau beras, karung berisi beras disobek dia keluarnya beras. Kalau di dalam diri orang itu isinya ucapan-ucapan yang negatif, ucapan-ucapan yang menghardik, maka sebetulnya kita sudah tahu isi hati dari orang itu seperti apa. Nah, inilah yang mencemari tubuh kita. Pintu gerbang tidak dijaga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Hawa itu mulai tiap hari berpikir, aduh betapa bahagianya kalau aku bisa seperti Elohim. Padahal sebetulnya dia sudah seperti Elohim. Kalau dia ngomong saja pasti jadi. Bukankah saya pernah ajarkan kepada saudara bagaimana cara kita bisa meraih sesuatu harus menggunakan afirmasi. Apa yang kita ucapkan akan terjadi. Contoh bahwa manusia itu sama seperti Elohim. Saya katakan Elohim atau Tuhan itu senang dipuji. Manusia senang dipuji tidak, saudara? Senang.
Kalau saudara berkata, oh saya tidak suka dipuji, bohong. Coba saja buktikan. Saudara setiap kali jalan gitu diomongin orang, ih jeleknya, noraknya, orang pasti akan sakit hati. Ya, pernah ada satu penyelidikan di salah satu sekolah di Amerika, saudara-saudara. Ada orang yang katakanlah di dalam kelas itu enggak pinter-pinter amat gitu, biasa saja. Sementara di kelas yang lain itu anaknya lebih pandai. Nah, anak yang biasa-biasa saja tiap hari itu selalu dimasuki kata-kata yang indah. Kamu pinter, kamu hebat, kamu luar biasa. Sementara di kelas yang tergolong pandai itu banyak dicemooh. Dan ternyata di akhir tahun pelajaran mereka menghasilkan orang-orang yang taraf tingkat pikirannya itu biasa menjadi sangat luar biasa. Sementara yang katanya pandai menjadi semakin merosot. Itu tergantung dari ucapan, dari kata-kata. Perasaan itu juga ikut campur, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, jika telinga, mata, dan perasaan bisa menjadi pintu masuk bagi setan, berarti juga bisa tidak baik mata, telinga, perasaan itu menjadi sumber mujizat. Bisa atau tidak? Bisa saja, saudara. Coba kita lihat dari apa yang Kitab Suci tulis. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Saudara perhatikan, ayat ini juga terkenal. Jadi iman itu dari apa? Pendengaran. Ingat, pendengaran itu adalah pintu gerbang. Dan pendengaran melalui firman Elohim. Berapa banyak orang-orang yang sedang mengalami kelemahan ketika dia mendengar firman, ketika dia mendengar kesaksian-kesaksian, iman yang loyo bisa bangkit kembali. Karena pintu gerbang dibuka untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau pintu gerbang itu dibuka bagi gosip, dibuka bagi kata-kata kutuk, yang terjadi adalah kehancuran diri kita, saudara. Kemudian satu ayat lagi kita akan buka di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita buka Filipi 4 ayat yang ke-8. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada sesuatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, apa saudara? Pikirkanlah hal-hal itu. Jadi pikiran kita ini pintu pengolah dari pintu masuk pendengaran dan mata serta perasaan kita. Nah, kalau tiap-tiap hari inputnya buruk, jadilah kita sebagai manusia yang gagal dan kita akan menyesal seumur hidup, saudara. Oleh sebab itulah pagi hari ini, di hari Sabat yang sangat indah ini, ayo kita kuduskan telinga kita kuduskan mata kita kuduskan perasaan kita kuduskan pikiran kita, dan jadilah engkau sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.